Renungan Hari Minggu Biasa ke-25 tahun A, Minggu 24 September 2023. Kemurahan hati Allah kepada semua orang. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 55 ayat 6-9. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 1 ayat 20c sampai 24, ayat 27a, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Saudara-saudariku terkasih, siapa yang tidak menganggap Allah sebagai Allah yang murah hati? Siapa yang tidak mengakui Allah sebagai Allah yang sangat peduli terhadap semua orang? Hidup kita adalah anugerah Allah yang sangat istimewa. Kehadiran setiap manusia juga adalah ciptaan Allah yang sangat murah, berbeda dengan ciptaan yang lain. Perlakuan Allah terhadap manusia lebih istimewa dari perlakuannya terhadap makhluk ciptaan yang lain. Dalam bacaan hari ini, penulis mengungkapkan tentang kemurahan hati Allah kepada semua manusia. Kemurahan hati Allah digambarkan oleh Nabi Yesaya dengan gambaran yang sangat dekat. Allah sangat dekat dengan manusia. Sikap dan tindakan Allah ini tidak dipahami oleh manusia bila Allah itu peduli dengan manusia yang berdosa. Pertanyaan ini sering terlontar, bagaimana mungkin Allah mengampuni dosa-dosa manusia yang tidak terhitung jumlahnya? Jawaban yang diberikan adalah pikiran dan jalan Allah tidak sama dengan pikiran dan jalan manusia. Kenapa? Karena Allah itu murah hati, sedangkan manusia tinggi hati. Bagaimana sikap manusia terhadap Allah yang murah hati? Nabi Yesaya mengajak kita untuk menaruh seluruh harapan kita kepada Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Carilah Tuhan selama masih bisa ditemui. Panggillah Dia selama Ia sangat dekat. Dari ungkapan Nabi Yesaya ini, Sang Nabi mengajak kita sekalian untuk mengakui kemurahan hati Allah dan mengungkapkan iman akan Dia dan kedekatan kita dengan Dia. Saudara-saudariku terkasih, lebih lanjut, Santo Matius menunjukkan kemurahan hati Allah kepada manusia melalui ungkapannya ketika orang protes terhadap sikap dan perbuatan Allah dalam memperlakukan semua orang. Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Allah memanggil semua orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Allah tidak memperhitungkan waktu, jumlah hari kerja atau jumlah jam kerja. Yang diperhitungkan Allah adalah perjanjian dengan mereka. Yang diperhitungkan Allah adalah tidak ada yang menganggur. Yang diperhitungkan Allah adalah semua orang harus mendapat pekerjaan. Benarkah Allah tidak adil? Allah bertindak sesuai dengan perjanjian yang disepakati, yakni sedinar sehari. Allah ingin memberi upah kepada mereka semua dengan cara yang diinginkannya. Allah ingin mengajak mereka untuk tidak merasa lebih unggul karena memiliki kedudukan atau karena memiliki pekerjaan atau tugas yang menguntungkan. Mereka lebih dulu masuk harus mendapat lebih banyak. Tidak dimaksudkan Allah. Allah tidak
Allah menunjukkan ungkapan kepeduliannya untuk menawarkan kasih karunia kepada mereka semua, baik yang bekerja lebih dahulu maupun yang masuk terakhir. Maka Allah menuntut agar jangan iri hati terhadap berkat yang diberikannya, berkat yang diterima oleh orang lain, berkat yang diberikan Allah secara cuma-cuma. Saudara-saudariku terkasih, dari semua ungkapan ini, kita hendaknya dengan rendah hati mau mengakui kemurahan hati Allah dan hidup sesuai dengan apa yang dianugerahkan Allah bagi kita. Semoga Tuhan senantiasa mengajak kita agar tidak iri hati terhadap pemberian Allah dan juga terhadap kemurahan yang diterima oleh orang lain, tetapi kita senantiasa bersyukur atas semua anugerah yang diberikannya kepada kita. Karena semua hidup kita adalah anugerah Allah yang cuma-cuma dan sangat istimewa yang perlu disyukuri. Semoga